Saudara, undian putaran nasional Liga 4 dinilai publik janggal. Komisi 10 DPR RI mendesak PSSI memberikan sanksi tegas bagi para pihak terkait. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani kecewa dengan kejanggalan dalam undian putaran nasional Liga 4. Selain undian diulang, Komisi 10 DPR RI mendorong PSSI memberikan sanksi tegas, antara lain untuk Ketua Panitia Liga 4 untuk memberikan efek jerah, terutama di tengah visi perbaikan sepak bola tanah air. Bek kiri dan gelandang dan PSSI dan tentu seluruh daripada masyarakat. Saudara, video undian putaran nasional Liga 4 sempat disiarkan langsung PSSI TV di kanal YouTube-nya. Namun akhirnya di take down alias dihapus. Cuplikan video yang telah beredar di media sosial itu disorot karena tampak keanehan saat mengundi grup N yang hasilnya diisi Persewangi Banyuwangi bersama Papua Tengah, Jawa Timur 4, dan Jawa Barat 2. Saat mengambil bola undian, tampak tangan pengundi digeser ke bawah meja sampai tidak terlihat. Kemudian ia mengangkat kertas yang terlihat terlipat lurus dan mengumumkan nama timnya. PSSI langsung angkat suara dan meminta pengundian ulang. Provinsi Banten para dari tingkat provinsi. Melalui keterangan tertulis, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara, kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. Jangan pernah main-main dengan kompetisi Liga. Demi menjunjung fair play dan integritas kompetisi, kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait. Apa yang dibaca dari carut-marut undian Liga 4 dan bagaimana sanksi tegas bisa dijatuhkan oleh PSSI kepada para pihak yang terlibat? Kita akan bahas bersama Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKB dan pengamat sepak bola yang juga jurnalis olahraga, Mas Firzi Idris. Mas Firzi, Pak Lalu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Pak Lalu dulu. Pak Lalu, kalau Anda melihatnya ini sudah mendapat klarifikasi soal ini dari PSSI? Ya, beberapa waktu yang lalu kami klarifikasi di PSSI dan memang terjadi hal-hal yang diributkan hari ini baik di media sosial maupun di media massa. Ada kelalaian atau mungkin unsur kesengajaan kalau saya melihat bahwa panitia Liga 4 ini melakukan kecurangan atau tidak menjunjung tinggi fair play. Ini sangat miris karena hari ini PSSI sedang melaksanakan blueprint, sedang melaksanakan peta jalan sepak bola nasional. Di satu sisi ada oknum, ya itu kan kalau tidak salah Ketua Asprop dari Yogyakarta melakukan tindakan-tindakan yang tidak fair play. Terutama terkait dengan pengundian atau drawing dari Liga 4. Ini tidak boleh terjadi dan kami sangat mendesak kepada Pak Erick Thohir dan seluruh jajaran PSSI untuk memberikan sanksi tegas. Karena Liga 4 ini akan diikuti oleh seluruh Indonesia. Liga-liga kita baik Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1 tidak boleh tercemar oleh hal-hal yang tidak fair, hal-hal yang negatif. Karena memang kompetisi dan liga inilah sebagai wadah, sebagai sumber kita untuk memperoleh atlet-atlet sepak bola nasional yang akan memperkuat timnas kita ke depan. Kalau Mas Firzi, ini kan PSSI katanya sedang berbenah, sedang memperbaiki. Lalu Anda melihat ini lolos dari kejanggalan undian Liga 4 atau bagaimana Anda membacanya? Ya, pertama saya membacanya juga apresiasi kepada football family kita ya yang sudah melihat adanya kejanggalan ini, dan ini bukti bahwa para stakeholder sepak bola kita tuh udah cerdas ya. Publik dan semua itu bisa mencium kalau ada anggapan-anggapan sesuatu yang dinilai anomali atau mencurigakan gitu. Karena kita udah tahu gitu, karena kita udah bertahun-tahun Mbak lihat cara drawing yang benar di Liga Champions, bagaimana seorang pengambil undian tuh mengambil bolanya dari ball terus membukanya, meletakkan bagian-bagian komponen bola di meja,
dan mengeluarkan kertas yang bisa dibaca oleh hadirin yang datang, dan juga kamera habis itu kemudian zoom in ke nama klub yang diambil dari undian. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa ya publik nih udah pintar sekarang kalau ditayangin seperti itu, dan ada oknum-oknum seperti Pak Lalu bilang yang berharap bahwa ini bisa lepas dari perhatian para stakeholder. Kayaknya sekarang udah tidak bisa lagi seperti itu, karena hal-hal kayak gini udah sangat diperhatikan sekali sepak bola kita, terutama ya itu tadi dengan motornya timnas kita dari top down, kita membangun sepak bola Indonesia semua komponen untuk ke arah yang lebih baik. Jadi jangan lagi bermain-main seperti ini, seperti yang Pak Erik bilang, jangan bermain dengan kompetisi Liga 1 dan harus semua berlangsung secara profesional dan juga transparan. Oke, kalau secara profesional dan transparan, tadi desakan dari Pak Lalu adalah supaya ada efek jerat. Lalu menurut Anda, Pak Lalu, siapa saja yang harus dijatuhi sanksi tegas ini dan sanksinya bisa berupa apa? Ya, tentunya kan yang sebagai panitia Liga 4 untuk tingkat nasional ini, tadi termasuk yang Ketua Asprop Yogyakarta beserta seluruh jajaran yang terlibat. Kami di Komisi 10 mendorong agar peta jalan sepak bola nasional yang dibuat oleh Pak Erick Thohir dan kawan-kawan itu bisa dilaksanakan dengan baik, menjunjung tinggi sportivitas, menjunjung tinggi fair play. Kalau terjadi hal-hal seperti ini atau masih ada oknum-oknum di dalam wadah PSSI itu yang melakukan hal-hal kecurangan seperti ini, ya saya meminta dan teman-teman di Komisi 10 juga meminta agar ini dibersihkan. Jangan sampai ini menjadi kerikil-kerikil yang mengganggu pelaksanaan dari blueprint PSSI yang sudah ditetapkan. Bisa berupa apa sanksi ini menurut Anda? Ya, bisa berupa sanksi pemecatan, kemudian bisa berupa tidak dilibatkan ke dalam kompetisi atau liga apapun yang digelar oleh PSSI, Mbak Cynthia. Mas Firzi, bisa PSSI menerapkan sanksi tegas seperti yang diharapkan atau didesak oleh Pak Lalu? Ya, harapannya semua publik sepak bola kan pasti itu ya. Jadi jangan hanya berhenti di drawing ulang gitu. Jangan hanya kita melihat ini sebagai suatu problem terus kemudian drawing ulang, terus kemudian ke depannya tidak menutup ini akan terjadi lagi, dan ini yang harus kita cegah, prevention ya. Ini kan sudah terjadi dan kemudian diulang, tapi kemudian ke depannya prevention seperti apa yang harus dilakukan, apakah itu sanksi keras, apakah itu langsung pemecatan seperti kata Pak Lalu, dan ini harus berasal dari internal federasi. Mereka harus juga bisa mengendalikan anggota-anggotanya, mereka harus bisa memberikan efek jerah, sebenarnya efek jerah yang paling paling tinggi. Jadi jangan anggap karena ini hanya Liga 4 terus kemudian diulang lagi terus kemudian beres. Tidak, karena ini adalah penopang dari seluruh ekosistem sepak bola kita, dari bottom, dari grassroots sampai ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi jangan karena ini mungkin masih levelnya memperebutkan tempat di Liga 3 terus diulang terus kemudian beres. Tidak, ini harus ada efek jerai agar tidak ada lagi kejadian sampai ke depannya, karena perhatian publik sangat besar, Mbak. Sejak berita ini dinaikkan ya kita lihat masih banyak video-video yang beredar di media sosial, bahkan di kami pun di kompas.com beritanya masih ya salah satu jadian terpopuler nih sejak insiden ini pertama terjadi. Jadi memang ada atensi besar publik terhadap kejadian ini. Ya, itu sebenarnya karena publik juga peduli dengan perkembangan ataupun PSSI itu sendiri. Lalu Pak Lalu, kalau Anda melihatnya ini sebenarnya PSSI kecolongan atau seperti apa sih? Karena kan sebenarnya videonya juga ditayangkan secara live di PSSI TV. Ya, kalau dibilang kecolongan mungkin kecolongan juga ya. Tetapi kan pada prinsipnya PSSI memberikan kepercayaan penuh kepada teman-teman yang menjadi panitia penyelenggara untuk Liga 4 tingkat nasional ini. Liga 4 ini kan mengikuti dari seluruh klub-klub yang bermain di seluruh Indonesia. Sebenarnya ini bisa dijadikan sebagai wadah, sebagai sarana untuk memperoleh bibit-bibit pemain yang betul-betul memiliki kompetensi yang bisa dipersiapkan untuk mengisi starting line up atau mengisi squad di timnas kita. Tetapi kita sangat menyayangkan bahwa hal-hal seperti ini dicederai oleh oknum-oknum yang masih ada hari ini di PSSI. Baik di PSSI
di kepengurusan pusat maupun di PSSI daerah. Nah, dengan kejadian ini kami meminta kepada Pak Erik bersihkan oknum-oknum ini, karena oknum-oknum inilah yang akan menjadi batu sandungan bagi Pak Erik dan kawan-kawan di PSSI untuk melaksanakan blueprint atau untuk melaksanakan peta jalan sepak bola yang sudah beliau buat gitu. Kalau ada masih kerikil-kerikil ini ada di tubuh PSSI, saya sangat pesimis hal-hal yang disampaikan di blueprint itu bisa terwujud gitu. Kalau Anda menduganya, apakah permainan dalam tanda kutip ini hanya sebatas drawing atau ada dugaan permainan-permainan lainnya? Kalau sudah mulai drawing, mulai disistematiskan untuk tidak fair play, saya rasa ke depan juga akan carut-marut pelaksanaan dari kompetisi Liga 4 ini. Seperti itu Mbak Cynthia. Saya pesimis kalau drawing saja dimainkan, ke depan nanti pasti akan ada hal-hal lain yang dilakukan oleh oknum-oknum ini untuk merusak citra dari pelaksanaan kompetisi Liga 4 ini. Nah, inilah yang harus dibersihkan oleh PSSI, harus dievaluasi, dan kami sangat mendorong itu. Kami mendukung penuh langkah tegas yang diambil oleh Pak Erik dan kawan-kawan. Nah, kalau dari Mas Firzi, melihatnya pola-pola kecurangan, permainan, itu pola-polanya seperti apa? Ya, kalau kita lihat kan emang ini benar seperti yang kata Pak Lalu sampaikan ya, bahwa ini agar kita bisa mengikuti pola dari roadmap kita sepak bola, blueprint sepak bola kita, semua harus berjalan semestinya. Ya kita tahulah pasti sepak bola Indonesia itu seperti banyak juga di negara lain ya, mungkin belum 100% semuanya berjalan dengan baik dan berjalan dengan bersih. Tapi kita melihat upaya-upaya menuju ke sana itu kan sudah dilakukan ya. Pendekatannya memang sejauh ini top down ya, dengan timnas Indonesia prestasinya meningkat, dan juga akselerasi percepatan kita momentum di round 3 qualification, terus di Liga 1 kita menggunakan jasa pemain asing, kita kerjasama dengan JFA, dengan Jepang, Asosiasi Jepang untuk perwasitan. Ini hal-hal seperti ini kan sudah dilakukan di atas, tapi memang kalau kita lihat kan Pak Erik dan jajarannya kan mulai bekerja dari Februari 2023 ya, artinya ini memasuki tahun kedua. Jadi memang ini masih jadi bagian dari proses benah-benah sepak bola Indonesia, karena nggak mungkin segalanya langsung jebret, langsung bisa diselesaikan hanya dalam waktu setahun 2 tahun, karena kita tahu permasalahan sepak bola Indonesia sangat Tidak masif sedikit ya? sejak kembali. Tidak sedikit, benar. Kalau lihat perjalanan sepak bola Indonesia dalam 10 tahun terakhir, pembekuan PSSI, terus ada pandemi, terus ada tragedi Kanjuruhan yang sangat disayangkan, ini akan memerlukan waktu sebenarnya, Mbak. Baik, jadi intinya pembenahannya juga harus dilakukan secara total. Jika ada pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang ingin merusak PSSI, memang harus dibenahi. Terima kasih Mas Firzi Idris dan juga Pak Lalu sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.